Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Berpikir global, bertindak lokal, itulah renungan kita hari ini. Yonatan bin Saul adalah putra mahkota, pewaris tahta kerajaan Israel. Kesempatan menjadi raja telah di depan mata. Dia akan menjadi orang nomor satu di Israel, dihormati semua orang. Kesempatan ini dicari, diperjuangkan semua orang. Tapi lain dengan Yonatan, ia berkata kepada Daud sahabatnya, "Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ini bukan fiksi seperti yang kita lihat di film, tapi fakta yang dicatat dalam Alkitab. Ini betul-betul terjadi. Pasti orang-orang dunia menilai perbuatan Yonatan suatu kebodohan, akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tapi kenyataannya, Yonatan tidak pernah menyesal. Dia sudah memikirkan dengan matang sebelum bertindak. Pertanyaan yang penting kita renungkan, mengapa Yonatan melakukan itu? Kita menemukan jawabannya pada 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Kasih adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain, sekalipun kita harus berkorban atau mengorbankan diri. Kasih yang demikian jugalah yang dipraktekkan Yesus kepada manusia yang berdosa. Ketika dia mengasihi manusia, dia mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Kasih bertolak belakang dengan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepuasan diri sendiri, sekalipun mengorbankan atau merugikan orang lain. Jawaban berikutnya, karena Yonatan mengerti rencana Allah. Yonatan melihat penyertaan Tuhan bagi Daud dalam peperangan. Daud selalu jaya dalam peperangan melawan musuh bangsanya. Dia tampil sebagai pemenang ketika menghadapi manusia raksasa dari Filistin bernama Goliat. Dari sini, Yonatan menangkap rencana Tuhan bagi bangsanya. Orang yang paling tepat menjadi raja, bukan dirinya, tapi Daud. Yonatan berpikir global, bertindak lokal. Ia memikirkan masa depan bangsanya, bukan kepentingan keluarganya. Demi masa depan bangsa, ia puas menjadi nomor 2. Ia melepas haknya menjadi raja. Tentu ini tidak mudah, hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan yang rela melepas haknya. Hari-hari ini banyak terjadi keributan untuk mendapatkan jabatan, termasuk di gereja. Hanya orang yang berpikir global rela menjadi nomor 2, bahkan tidak mendapat jabatan. Hanya orang yang mengerti kehendak Allah yang rela melepas haknya, mendapat jabatan dan menyerahkannya kepada orang lain. Mari kita berpikir global, bertindak lokal. Mari kita mengerti kehendak Allah agar rela melepas hak. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami dan Tuhan kami, ajarlah kami mengerti kehendak Allah, sehingga kami tidak mengejar jabatan, tapi apa yang terbaik bagi satu komunitas, bagi satu gereja, bagi satu persekutuan, bahkan bagi satu bangsa. Itulah yang kami pikirkan, itulah yang kami perjuangkan, itulah yang kami kerjakan. Tuhan tolong kami, supaya kami pun rela melepas hak kami untuk mendapatkan jabatan atau posisi demi satu bangsa, demi kerukunan sebuah gereja atau keluarga. Tolonglah kami Tuhan, supaya kehendak-Mu kami kerjakan dalam hidup kami. Bapa, berkati anak-Mu yang mendengar Ephrata Devotion hari ini, berkati kehidupannya, supaya dia pun mengerti kehendak Allah dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.